Shalom Jesse Family, welcome home. Siapa nih yang excited sama ibadah online hari ini? Aku sih udah excited banget loh, karena hari ini kita akan sama-sama belajar tentang influencer. Nah, sebelum itu, jangan lupa buat ingat 3 hal penting ini ya. Yang pertama, jangan lupa untuk mempersiapkan tempat yang terbaik untuk mengikuti ibadah online hari ini. Yang kedua, teman-teman dilarang untuk melakukan aktivitas lain ya selama mengikuti ibadah online. Yang ketiga, jangan lupa untuk ikut ibadah online hari ini dengan fokus dan tunjukin antusias kalian dengan komen di live chat. Yuk kita sama-sama ikuti ibadah online hari ini dengan segenap hati. Selamat beribadah teman-teman. Mari kita siapkan hati. Oh, terima kasih Tuhan. Dapat Engkau mengenangku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenangku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Buatkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku
buat setiap kami. Terima kasih Tuhan gak pernah tinggalin sedetik pun setiap kami Tuhan. Even kami yang jauh dari Tuhan, Tuhan gak pernah sekalipun tinggalin setiap kami. So hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan, kami mau kembali lagi Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan mendekat lebih dalam lagi bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Nya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you. Bapa, hari ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di dalam hatimu Tuhan. So hari ini Tuhan kami mau bawa bangsa kami rindu lihat pemulihan buat bangsa kami Tuhan. Kami rindu lihat kesembuhan terjadi di bangsa ini. Kami rindu Tuhan lihat ribuan jiwa bertelut memanggil nama Yesus. Karena kami tahu gak ada yang mustahil bagi Tuhan. So hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang ambil alih bangsa ini Tuhan. Thank you Lord, thank you. Makasih Tuhan juga buat setiap keadaan, setiap situasi saat ini Tuhan. Dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat studi kami. Mungkin semuanya ini sedang berat kami jalani Tuhan. Tapi hari ini kami mau bersyukur. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang tahu kedalaman setiap hati kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami Tuhan. So hari ini Tuhan, sebentar kami mau dengerin sharing Tuhan. Biar Engkau yang berkati Tuhan sharing hari ini Tuhan. Biar apa yang di-sharingkan bisa bertumbuh bertanam dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biar kami bisa jadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom GOC Family, apa kabar kalian semua? Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Gimana nih kalian? Kalian udah mulai bosen atau udah mulai nyaman dengan aktivitas di rumah aja? Atau kalian udah mulai ada yang rindu dengan sekolah, kuliah? Kalian boleh tulis ya di kolom live chat di bawah ini. Teman-teman, hari ini aku dikasih kesempatan untuk sharing dan mengangkat satu tema yang luar biasa, yaitu mengenai influencer. Ngomongin tentang influencer ini bukan kata yang asing lagi di telinga kita. Berapa banyak influencer yang kamu ikuti di sosial media kamu, terutama di Instagram kamu. Dan satu hal lagi yang menjadi pertanyaan, menurut kalian apa sih influencer? Kalian boleh tulis pendapat kalian mengenai influencer di kolom live chat di bawah ini ya teman-teman. Sambil kalian nulis, aku mau mengutarakan pendapatku mengenai influencer. Influencer itu menurut aku pribadi adalah orang yang punya pengaruh dan mampu mempengaruhi audiensnya. Faktanya, untuk menjadi seorang influencer, kita nggak perlu terkenal dulu teman-teman. Karena mungkin rata-rata di luar sana influencer yang kita ikuti juga dulunya mungkin orang biasa teman-teman. Tapi karena dia punya pengaruh dan mampu mempengaruhi orang banyak, maka orang-orang menyebut mereka sebagai seorang influencer teman-teman. Nah, siapa aja sih orang-orang yang bisa disebut sebagai influencer? Menurut aku pribadi, yang pertama itu bisa disebut idol gitu teman-teman. Aku yakin nih anak-anak muda pasti punya idol-idol gitu ya, yang lagi hits gitu, mungkin BTS, mungkin Blackpink, mungkin siapa Tulus gitu dan lain-lain gitu ya teman-teman. Tapi idol ini nggak berbicara juga soal artis doang, tapi idol ini juga bisa berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena aku yakin dan percaya anak-anak GOC ini pasti idolnya itu adalah Tuhan Yesus juga ya, idol kita yang paling utama. Dan juga idol itu juga bisa kita sebut orang tua kita. Kalau kita mengagumi orang tua kita mengikuti teladan orang tua kita gitu teman-teman. Juga bisa teman kita mungkin, mentor kita, orang-orang yang kita rasa itu berpengaruh untuk kehidupan kita gitu teman-teman. Yang kedua itu ada yang sekarang lagi hits gitu, selebgram, selebtalk atau youtuber, orang-orang yang sedang mempengaruhi sosial media. Pasti rata-rata kalian tahu juga ya teman-teman, mereka banyak memberikan pengaruh juga di dunia sosial media. Dan yang ketiga itu adalah pendeta, pengkhotbah. Nah, menurut aku pribadi, aku juga sangat-sangat teramat terberkati gitu ya teman-teman dengan pendeta-pendeta yang juga yang datang ke GOC gitu teman-teman. Karena aku yakin dan percaya Tuhan pakai kehidupan mereka sebagai seorang influencer bukan cuma untuk memberkati aku, tapi untuk memberkati banyak orang gitu melalui kehidupannya, melalui cara mereka bertahan gitu teman-teman. Dan aku sangat-sangat teramat terberkati gitu teman-teman. Dan bahkan aku yakin dan percaya kita juga bisa disebut sebagai seorang influencer. Tapi permasalahannya adalah kita ini mau menjadi seorang good influence atau bad influence teman-teman. Nah, jangan sampai kita ini menjadi bad influence untuk orang-orang terdekat kita, untuk orang-orang terkasih kita. Contohnya kita menjadi bad influence untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita yang terdekat, untuk teman-teman pelayanan kita dan lain-lain. Misalnya gitu teman-teman, aku adalah orang yang malas gitu teman-teman. Terus aku menginfluence, aku membawa pengaruh ke teman-teman aku. Kalau aku ini orangnya males-malesan ngumpulin tugas itu, niat gak niat, aku juga jarang masuk kuliah misalnya kayak gitu ya. Nah, aku yakin biarpun aku ini bukan siapa-siapa, tapi setiap apapun dalam diri kita itu pasti bisa membawa pengaruh tanpa kita sadari untuk orang-orang di luar sana gitu. Bahkan bisa jadi teman-teman kita ini malah ikutan pengaruh kita gitu teman-teman, jadi ikutan males gitu loh. Nah, tapi aku yakin dan percaya setiap kita anak-anak Tuhan GOC Family ini pasti mau menyebarkan good influence untuk orang-orang banyak. Amin. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, Tuhan Yesus itu juga mau loh kita menjadi seorang influencer. Aku mau ajak setiap kita untuk baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, di ayat ini dituliskan karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus ini mau kita pergi. Tuhan Yesus itu mau kita itu menjadikan bangsa ini murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan ini mau kita mengajarkan segala perintah-perintahnya yang udah Tuhan ajarkan gitu. Gimana sih cara taunya juga perintah-perintah Tuhan itu semua udah terdapat gitu ya dalam Alkitab ya teman-teman. Sebagai contohnya juga, perintah Tuhan Yesus itu ada banyak, ada tentang kasih, tentang pengorbanan, tentang pertobatan, dan lain sebagainya ya teman-teman. Tapi banyak di antara kita nih yang takut untuk menjadi seorang influencer karena kenapa? Karena merasa kita itu nggak mampu, kita itu nggak layak, kita itu nggak dapat berbicara dengan baik, sehingga membuat kita nggak mau gitu untuk menjadi pengaruh untuk orang lain. Padahal sebenarnya di sini juga Tuhan bilang kalau Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, aku rindu untuk setiap kita selalu percaya kalau Tuhan sudah pilih kita untuk ada sampai di titik ini. Kalian harus yakin bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai kalian, Tuhan yang akan selalu memperlengkapi lidah dan bibir kita teman-teman, Tuhan yang akan selalu mencukupi kita juga teman-teman. Jadi kita nggak boleh takut dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, amin. Nah, mulai dari mana sih kita bisa membawa perubahan? Poin yang pertama itu lewat perkataan. Minggu lalu kita udah dengar ya dari teman kita Franklin. Franklin membahas suatu tema tentang hal-hal yang kecil teman-teman. Aku kemarin sempat juga tertampar gitu ya. Karena Franklin bilang melewati lidah kita. Kalian tahu ya lidah itu kan kecil gitu ya. Tapi suatu lidah yang kecil ini tuh bisa membawa pengaruh yang besar, bisa berdampak yang besar. Sama halnya dengan perkataan. Tanpa disadari juga perkataan kita bisa loh menginfluence banyak orang. Contohnya nih teman-teman, aku ditempatkan rata-rata teman-teman aku gitu ya, yang di luar dari pelayanan itu bukan orang-orang yang percaya Tuhan. Tapi aku bersyukur karena aku hadir di tengah-tengah mereka. Biarpun sekalipun gitu teman-teman mereka perkataannya kotor, meskipun juga perkataan mereka bukan perkataan yang membangun, tapi puji Tuhan gitu sampai sekarang aku nggak pernah ikut-ikutan ngomong perkataan yang kotor, aku nggak pernah ikutin perkataan yang jorok gitu teman-teman, karena aku tahu aku hadir di tempat ini untuk menjadi seorang influencer gitu teman-teman. Aku yakin Tuhan itu utus aku di kelompok aku itu untuk aku menjadi influencer, membawa pengaruh untuk teman-teman aku agar bisa berubah gitu teman-teman. Nah, aku mau ajak setiap kita baca di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di ayat ini dibilang, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, perkataan kita itu haruslah perkataan yang membangun. Maksudnya membangun itu adalah membangkitkan iman. Maka pada saat teman kita mendengar nih perkataan kita yang membangun, kita kan nggak tahu, mungkin pada saat teman kita lagi putus asa gitu, kita kasih motivasi, kita kasih semangat. Nah, dia muncul iman yang baru, dia muncul pengharapan yang baru. Di situ aku yakin dan percaya memang kita sudah ditakdirkan menjadi influencer gitu teman-teman. Tapi yang harus kita ingat, kita harus selalu menjaga perkataan kita. Dan juga mungkin kalau di luar-luar sana banyak orang-orang yang suka mengeluh, tapi kita harus hadir untuk selalu mengucap syukur. Maka dari itu orang-orang akan melihat dari perkataan kita itu orang yang tadinya nggak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Contohnya aku juga, aku tadi sudah bilang kalau aku itu ada di kelompok yang teman-teman aku rata-rata nggak kenal Tuhan, tapi karena aku nggak ikut-ikutan ngomong kata-kata kasar, nggak ikut ngomong jorok, aku selalu bersyukur apapun keadaan yang sedang terjadi, aku bersyukur. Nah, teman-teman aku mulai jadinya yang aku nggak cerita tentang agama aku, tapi mereka tuh jadi merasa, oh ini anak Tuhan nih. Jadi karena perkataan yang simpel gitu teman-teman, aku mungkin nggak ikut-ikut mereka, tapi mereka jadinya kenal gitu sama Tuhanku. So, jadi intinya hati-hati menggunakan perkataan kita, karena kita adalah seorang influencer. Aku yakin dan percaya bahwa perkataan kita itu membawa pengaruh terhadap orang lain. Dan yang poin kedua adalah perbuatan. Perbuatan itu sama dengan tingkah laku ya teman-teman. Aku mau ajak kita baca di Kolose 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, untuk menjadi seorang influencer tidak cukup hanya menjaga perkataan saja, tapi perbuatan kita juga harus kita jaga. Karena kenapa? Perbuatan kita itu yang mencerminkan diri kita yang sesungguhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam perbuatan kita. Contohnya nih teman-teman, Tuhan itu mengajari kita untuk mengasihi ya. Kita juga harus mengaplikasikan dengan perbuatan kita membantu orang tua kita, itu kan artinya kita mengasihi, kita menghormati mereka, itu artinya juga kita sudah menanamkan karakter Kristus dalam kehidupan kita gitu. Dan juga di luar sana mungkin banyak anak-anak muda yang pacaran gak kudus, ya kita jangan ikutin mereka teman-teman, kita harus tetap menaruh standarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu waktu orang-orang melihat kehidupan kita, orang-orang melihat perbuatan kita, orang-orang tuh jadi tahu kalau kita sedang mencerminkan Tuhan kita sedang mencerminkan Tuhan Yesus gitu teman-teman. Nah, dan juga bisa misalnya nih gitu, kita sekarang lagi sibuk banget ya pasti kuliah online ini. Sebenarnya sama aja menurut aku offline online, cuma yang membedakan adalah tugasnya nih kalau di kuliah aku jadi semakin banyak. Tapi gimana caranya supaya orang-orang bisa terpengaruh melalui perbuatan kita adalah di saat ini, di saat kita sedang sibuk tapi kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap terkonek sama Tuhan, kita tetap terus berdoa, kita tetap terus baca Alkitab dan puji menyembah Tuhan teman-teman. Jadi aku rindu nih setiap kita semua untuk sama-sama bukan cuma menjaga perkataan tapi perbuatan kita juga harus mencerminkan karakter Kristus ya teman-teman. Yang setuju sama-sama katakan amin. Yang ketiga nih teman-teman, ini bisa lewat prestasi. Dengan kita berprestasi, kita itu dapat menginfluence orang. Prestasi ini nggak cuma berbicara soal bidang akademik, tapi prestasi ini juga bisa berbicara soal non-akademik. Non-akademik itu bisa kalian berprestasi juga di bidang olahraga, musik, dan juga banyak ya teman-teman seni-seni yang lain-lainnya itu di luar non-akademik. Yang menurut aku itu bisa gitu menginfluence banyak orang ya teman-teman. Nah biasanya orang-orang yang berprestasi ini dikenal orang karena hasil usahanya. Aku punya temen gitu ya di kuliah, dia bisa menginfluence banyak orang karena ya memang dia rajin gitu teman-teman. Dia selalu mendapatkan nilai A, bayangin teman-teman. Tapi karena hasilnya itu orang-orang kenal dia gitu, orang-orang tahu namanya, bahkan guru-guru aku, dosen-dosen aku tuh mempercayakan dia selalu menjadi ketua kelas. Aku juga punya satu tokoh yang menurut aku sangat menginspirasi aku gitu ya teman-teman. Mungkin untuk di kalangan kalian anak-anak muda rata-rata ada yang tahu tentang Jerome Pauline gitu, mungkin bisa taruh nih fotonya di sini gitu ya. Nah aku ini baru-baru juga, sebenarnya baru tahun ini karena pandemi ini aku jadi tahu Jerome Pauline. Awalnya aku iseng-iseng gitu ya teman-teman nonton YouTube-nya, tapi menurut aku nih si Jerome ini anak yang apa ya, waktu aku nonton aku coba tuh, wah ini anak kok keren banget gitu, bisa matematikanya tuh pinter banget gitu teman-teman. Terus singkat cerita aku nggak cuma berhenti di situ, aku jadinya cari tahu gitu karena awalnya aku lihat wah ini kok dia bikin YouTube tuh mengedukasi banget gitu ya, dia udah menginfluence aku gitu. Terus aku cari tahu kehidupannya, ternyata dia adalah anak dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa berkuliah di Jepang. Dia sekarang lagi kuliah di Waseda University mengambil jurusan matematika terapan teman-teman. Tapi nggak sampai di situ doang, ternyata sosial medianya Jerome itu juga menunjukkan, dia menceritakan kehidupan dia di sana, bagaimana dia belajar, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-teman di sana. Dia nggak cuma sekadar dapat beasiswa terus dia sia-siain, tapi nggak, dia tetap terus berusaha, dia tetap terus belajar gitu teman-teman. Dan juga yang satu hal juga, Jerome itu kebetulan adalah seorang anak hamba Tuhan. Jadi mungkin waktu papanya lagi pergi-pergi gitu kesaksian di gereja-gereja, beberapa kali Jerome pun ikut gitu teman-teman. Bahkan saat lagi pandemi ini Jerome juga aktif gitu untuk mengisi webinar di mana-mana, dan banyak banget orang-orang yang mungkin jadinya awalnya nggak terjangkau tapi bisa terjangkau dan bisa terinfluence gitu teman-teman. Nah satu hal juga yang bikin aku kagum, banyak anak-anak followersnya Jerome ini yang awalnya mungkin nggak semangat untuk sekolah, mungkin yang awalnya pandangannya salah gitu tentang pendidikan, tapi
Aku sering lihat nih si Jerome nih nge-repost story orang-orang lain di Instagram. Nah, orang-orang ini masyarakat biasa seperti kita ini, dia fotoin rapornya, kayak dia kasih tunjuk nilainya itu dapat nilai yang baik, dan akhirnya Jerome repost. Tapi di dalam kalimat pada saat dia ngepost itu terdapat kayak, makasih ya Kak Jerome, kakak udah menginspirasi aku banget. Nah, menurut aku ini Jerome ini udah berhasil menjadi seorang influencer melewati prestasinya, teman-teman. Jadi kesimpulannya, ayo kita menginfluence orang-orang di luar sana melalui prestasi yang kita miliki. Aku yakin dan percaya pasti teman-teman ada orang yang terberkati dan juga berubah. Yang awalnya mungkin malas sekolah jadi rajin sekolah, yang malas kuliah jadi rajin kuliah, yang awalnya mungkin ogah-ogahan gitu untuk belajar nilai yang jelek, tapi karena mungkin melihat prestasi kita nih gitu teman-teman, mereka jadinya semangat, nilai mereka jadinya naik dan lain ya sebagainya ya teman-teman. Aku yakin kita bisa menginfluence orang melalui prestasi kita. Oke teman-teman, aku selesai sampai di sini, tapi sebelumnya aku mau bacain ayat penutup untuk hari ini. Ada di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dengan singkat aku mau jelasin ayat ini. Garam itu rasanya asin ya teman-teman. Waktu garam itu kita gunakan kepada suatu makanan gitu, kita taruh dalam makanan itu jadi memiliki rasa. Sebaliknya kalau makanan itu nggak diberikan garam, makanan itu akan terasa hambar gitu. Ilustrasi ini sama gitu teman-teman, seperti kita harus menjadi garam bagi setiap orang. Kita harus memberikan rasa untuk kehidupan orang lain. Rasa itu seperti gimana sih? Rasanya mungkin waktu pas kamu ini kita hadir, waktu pas Vero hadir di lingkungan teman-teman Vero, orang-orang bisa merasakan ada kasih gitu, orang-orang bisa merasakan sukacita, orang-orang bisa merasakan damai sejahtera. Bahkan yang tadi, orang-orang yang gak semangat bisa jadi semangat karena ada kehadiran kita memberikan rasa itu kepada orang lain. Dan juga di ayat tadi tertulis, kamu adalah terang dunia, kita adalah terang dunia. Terang itu harusnya bersinar. Nah, banyak nih anak-anak muda yang mungkin juga mereka itu karena merasa malu, karena merasa nggak layak, karena merasa nggak bisa, nggak mampu, jadi mereka itu menutupi sinar diri mereka gitu teman-teman. Dan aku mau nih setiap kita jangan pernah menutupi sinar diri kita. Harusnya itu sinar kita itu terlihat gitu, karena kita itu menjadi terang. Harusnya kita itu menyinari kegelapan. Kita harus menyinari orang-orang di luar sana yang masih terperangkap di dalam gelap teman-teman. Nah, GOC Family, kita semua adalah garam dan terang dunia. Jangan sampai malah kita nih yang terpengaruh oleh dunia ini, tapi seharusnya kita yang menjadi pengaruh untuk dunia ini. Jadi teman-teman, kalian harus ingat ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk membawa perubahan, yaitu lewat perkataan kita yang membangun, lewat perbuatan juga, tingkah laku kita yang mencerminkan karakter Kristus, dan yang terakhir melewati prestasi yang kita miliki. Aku rindu nih setiap GOC Family bisa memberkati banyak orang lewat perkataan, perbuatan, dan prestasi kita. Kita semua di sini berdiri sebagai GOC, Tuhan pilih sebagai influencer untuk menjadi good influence untuk anak-anak muda di luar sana. Teman-teman, hari ini aku udah selesai. Aku mau berdoa untuk setiap kalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh belajar suatu hal yang luar biasa, yaitu mengenai influencer. Tuhan, hari ini biarlah kami semua yang Tuhan sudah pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan untuk membawa perubahan. Tuhan kasih kami keberanian lebih lagi Tuhan untuk kami menjadi garam dan terangnya Tuhan, melewati perkataan kami, melewati perbuatan kami, dan melalui prestasi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan, karena kami tahu Engkau yang sudah pilih kami, Engkau yang telah menetapkan kami. Biarlah Tuhan kami bisa memberi rasa Tuhan kepada banyak orang, kami bisa menjadi terang Tuhan untuk banyak orang, untuk keluarga kami, untuk kerabat kami, untuk teman-teman kami, orang-orang kami yang terkasihi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dimanapun kami berada, kami berdoa biar kesehatan yang sempurna Engkau selalu berikan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk pendidikan kami. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau selalu buat senantiasa berhasil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan segalanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari teman-teman, kita angkat tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Happy Sunday all and God bless you. Thank you Civero untuk pesan Tuhan yang super powerful. Aku yakin minggu depan pasti akan lebih dahsyat daripada minggu ini loh. Karena itu, jangan lupa buat ikut premier GOC Online Service minggu depan ya. Jam 10.15 WIB di YouTube GOC Teens. Buat teman-teman yang belum ikut virtual call, kalian dapat menghubungi kontak yang tertera di layar ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, silahkan scan QR Code yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus pantengin sosial media GOC, karena akan ada banyak kejutan di akhir tahun ini. Stay safe and stay healthy ya GOC family. Happy Sunday, see you and God bless you.